Moms, yuk pahami tentang ASI perah. Hai Moms, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Moms. Sebelum kita membahas ASI perah, kita bahas ASI secara umum dulu yuk Moms. Jadi, apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif adalah memberikan ASI atau air susu ibu saja kepada bayi tanpa makanan atau minuman tambahan yang lain seperti susu formula, madu, buah, keju, roti, dan seterusnya. ASI memiliki banyak manfaat yang luar biasa loh Moms. Kira-kira apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, ASI dapat mencegah bayi terkena infeksi. Para ahli menyatakan bahwa pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dapat mencegah penyakit infeksi seperti diare dan penyakit pernafasan. Hal ini dikarenakan di dalam ASI terkandung zat antibodi yang berguna untuk melawan berbagai penyebab infeksi seperti bakteri dan virus. Jadi, bayi tidak mudah sakit, Moms. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kecerdasan si kecil. Pemberian ASI selama 1 tahun pertama berhubungan dengan perkembangan kognitif, meliputi memori, bahasa, dan kemampuan motorik. Para ahli menyatakan bahwa asam lemak pada ASI memiliki peran penting dalam perkembangan otak loh Moms. Selanjutnya, manfaat yang ketiga nih Moms. Bayi yang diberi ASI eksklusif lebih mungkin untuk tumbuh dengan berat badan ideal. Yang terakhir dan yang paling penting, pemberian ASI eksklusif dapat meningkatkan ikatan emosional antara moms dan si kecil. Selain untuk bayi, pemberian ASI eksklusif juga bermanfaat untuk moms loh. Yang pertama, dapat mengurangi stres. Saat memberikan ASI, tubuh dapat mengeluarkan hormon yang dapat mengurangi stres, sehingga pikiran moms menjadi lebih tenang. Selain itu, memberikan ASI eksklusif dapat berguna sebagai KB alami loh. Lumayan kan moms dapat KB gratis. Lalu, pemberian ASI eksklusif juga dapat menghindarkan moms terkena kanker payudara. Yang terakhir, tentu saja moms dapat berhemat karena moms tidak perlu membeli susu formula untuk si kecil. Nah, moms tahu nggak sih? Terdapat 3 tahapan ASI loh. Yang pertama, kolostrum. Kolostrum merupakan ASI yang pertama keluar dan berwarna kuning kental. Kolostrum mengandung imunoglobin untuk sistem kekebalan bayi, sehingga bayi tidak mudah sakit. Yang kedua, yaitu ASI peralihan. ASI ini keluar setelah kolostrum, biasanya hari ke-4 sampai 10 dari masa laktasi. ASI ini memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang semakin tinggi loh moms. Yang terakhir yaitu ASI matur yang keluar akhir minggu kedua setelah melahirkan. Terdapat 2 jenis ASI matur, yaitu formilk dan hindmilk. Formilk merupakan ASI matur yang keluar pertama kali saat menyusui, sedangkan hindmilk merupakan ASI matur yang keluar pada akhir sesi menyusu. Kandungan lemak pada ASI matur lebih tinggi dari tahapan lain loh moms. Nah moms, tadi kan kita udah banyak membahas tentang ASI eksklusif nih. Sekarang kita mau bahas apa itu ASI perah. Kira-kira moms udah tahu belum nih tentang ASI perah? ASI perah sendiri merupakan ASI yang diambil dengan cara diperas dari payudara, baik menggunakan tangan maupun alat untuk kemudian disimpan dan nantinya akan diberikan kepada bayi. Menurut beberapa penelitian, kandungan vitamin C dan zat kekebalan tubuh di dalam ASI perah cenderung berkurang seiring meningkatnya waktu simpan. Tapi moms nggak perlu khawatir nih, karena kandungan vitamin A, vitamin D, dan vitamin E di dalam ASI perah relatif stabil jika disimpan selama seminggu pada suhu minus 20 derajat Celcius. Dan semua zat yang terkandung di dalam ASI perah yang disimpan masih cukup kok buat memenuhi kebutuhan si kecil. Dan yang lebih penting lagi nih moms,
Meskipun ASI tidak diberikan secara langsung, kualitas ASI perah masih jauh lebih bagus loh dibandingkan dengan susu formula. Nah, ada beberapa cara memerah ASI nih Mams. Yang pertama, Mams bisa memerah ASI langsung menggunakan tangan. Bisa juga dengan memakai bantuan pompa manual dan pompa elektrik atau pompa ASI yang dilengkapi dengan mesin seperti pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama belajar nih gimana sih cara memerah ASI dengan benar menggunakan tangan. Yang pertama dan yang paling penting dilakukan adalah Mams wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih, dan lebih dianjurkan juga untuk memakai air hangat. Kemudian, ciptakan suasana yang nyaman dan rileks agar proses memerah ASI lebih lancar. Nah, kalau sudah menemukan posisi yang nyaman dan rileks, Mams dianjurkan untuk memasaj sebentar payudara dengan lembut dari bagian atas payudara ke puting untuk melancarkan aliran ASI. Lalu, letakkan wadah bersih yang sudah steril di bawah payudara seperti pada gambar. Kemudian, letakkan ibu jari Mams pada payudara bagian atas, sedangkan jari-jari lainnya pada payudara bagian bawah. Dan kemudian Mams sudah boleh memulai untuk memeras payudara secara berulang dengan ibu jari dan telunjuk. Yang penting untuk diketahui nih Mams, jangan memijat atau menekan puting karena nantinya akan menyebabkan rasa nyeri dan lecet pada puting. Terakhir, jika ASI kurang lancar, Mams juga bisa nih mengompres payudara dengan handuk hangat selama beberapa menit dan mengulangi memeras payudara hingga ASI keluar. Setelah mengetahui cara memerah ASI dengan benar, kita juga harus tahu nih Mams, kira-kira Mams udah benar belum sih cara menyimpan ASI perahnya? Berikut ini ada beberapa kesalahan dalam menyimpan ASI perah. Yang pertama adalah menyimpan ASI dalam wadah yang tidak steril. Ini nggak boleh ditiru ya Mams, karena wadah yang nggak steril ini dapat menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan bakteri yang nantinya akan mengontaminasi ASI perah dan akhirnya membuat si kecil sakit. Yang kedua, menyimpan ASI dalam wadah yang salah. Wah, ternyata wadah menyimpan ASI juga harus diperhatikan loh Mams, nggak boleh sembarangan. Dua wadah yang paling sering digunakan untuk menyimpan ASI adalah kantong ASI dan botol kaca. Namun sayangnya, kedua wadah tersebut sering digunakan dengan cara yang salah. Contohnya, menyimpan ASI perah menggunakan botol kaca yang masih basah. Ini nggak boleh ya Mams, karena air yang masih tertinggal di dalam botol kaca lagi-lagi akan memudahkan bakteri untuk mengontaminasi ASI. Kesalahan ketiga yaitu menyimpan ASI di bagian pinggir pintu kulkas. Ini cara yang kurang tepat untuk dilakukan ya Mams, karena pintu kulkas bukanlah area yang paling dingin, sehingga bisa menyebabkan ASI tidak cukup dingin dan memungkinkan bakteri untuk tumbuh dalam ASI perah. Selanjutnya, menyimpan ASI di dekat daging segar juga nggak direkomendasiin nih Mams, karena meskipun wadah penyimpanan ASI perah sudah ditutup dengan rapat, bakteri yang tidak terlihat masih bisa loh mencemari area sekitar kemasan ASI. Dan kesalahan terakhir dalam menyimpan ASI perah adalah menyimpan ASI yang tersisa. Ada nggak nih kira-kira Mams yang ketika bayinya sudah kenyang minum ASI dari botol dan masih tersisa beberapa ons lalu disimpan? Ini nggak boleh dilanjutin ya Mams, karena ketika Mams kembali menyimpan ASI sisa yang ada di dalam botol, artinya Mams memberikan kesempatan bagi bakteri untuk tumbuh. Kita cari tahu yuk bareng-bareng gimana cara menyimpan ASI perah dengan benar. Selanjutnya, cara menyimpan ASI perah yang benar. Apa saja yang bisa digunakan untuk menyimpan ASI perah, Mams? 1. Gelas kaca dengan penutup anti bocor. Kedua, kantong ASI bebas BPA. Jangan menggunakan sembarang botol dan kantong untuk menyimpan ASI perah ya.
Lalu sisakan ruang dalam wadah saat menyimpan ASI perah ya Mams, karena ASI perah cenderung mengembang pada saat keadaan beku. Nah, jika diisi terlalu penuh, maka tutup botol akan terdesak hingga terbuka. Tulis jam dan hari ASI tersebut diperah pada label ya Mams. Kemudian tempelkan label pada botol atau kantong ASI perah. Nah, dahulukan ASI yang sudah lama diperah ya Mam. Berapa lama ASI perah bisa disimpan? ASI perah segar dapat bertahan 3-8 hari dengan suhu 0 hingga 4 derajat Celcius. Sebaiknya ASI perah disimpan pada bagian belakang kulkas yang paling dingin dan tidak terlalu terpengaruh pada perubahan suhu. Dan jangan simpan di bagian pintu kulkas ya Mams. Untuk penyimpanan di freezer, perhatikan lagi jenis kulkas yang Mams miliki. ASI perah dapat bertahan hingga 2 minggu pada kulkas 1 pintu. ASI perah dapat bertahan 3-4 bulan pada kulkas 2 pintu. ASI perah bisa disimpan selama 6 hingga 12 bulan pada freezer khusus yang sangat dingin dengan temperatur di bawah minus 18 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kira-kira boleh nggak Moms kita memanaskan ASI? Ternyata menghangatkan ASI di microwave atau langsung di atas panci dapat merusak kandungan gizi di dalamnya, seperti vitamin, mineral, imunoglobulin yang berfungsi sebagai zat kekebalan atau imunitas. Selain itu, ternyata ASI lebih banyak menyerap panas dibandingkan wadah ASI. Biasanya nih para moms di rumah setelah mengecek suhu botol ASI yang terasa hangat, langsung memberikan ASI tersebut kepada sang anak. Padahal saat botol ASI terasa hangat, bisa saja anak merasa kepanasan saat diberikan ASI dan dapat terjadi iritasi. Lalu bagaimana ya cara untuk memperkaya ASI? Pertama, yuk moms kita kelola stres dengan baik karena stres bisa menghambat pengeluaran ASI sehingga produksi ASI menjadi menurun. Memberikan ASI secara teratur dapat meningkatkan produksi ASI karena produksi ASI lebih tinggi saat payudara kosong. Jika payudara belum kosong tetapi moms harus bekerja maupun berkegiatan lain, ASI dapat dikeluarkan terlebih dahulu lalu disimpan dengan benar ya. Dukungan keluarga baik dari suami, adik, kakak, nenek maupun anggota keluarga lain dapat meringankan beban moms untuk mengurus anak dan rumah sehingga moms tidak merasa berjuang sendirian. Selanjutnya, menjaga status gizi para moms juga penting loh dalam memproduksi ASI. Makanan tinggi protein seperti daging, ayam, telur, dan ikan diketahui berhubungan dengan peningkatan volume ASI. Dan terapkan juga pesan gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan ya. Berada di dekat anak atau melakukan kegiatan yang disukai dapat menjadi proses relaksasi untuk memicu pelepasan oksitoksin, di mana pelepasan oksitoksin ini akan mengeluarkan ASI dengan lancar. Nah, pernah dengar galaktagogu atau laktagogum nggak moms? Laktagogum adalah zat yang membantu memperlancar produksi ASI dan pengeluaran ASI. Makanan yang mengandung laktagogum diantaranya daun kelor, jahe, labu, pare, ubi, jantung pisang, dan pepaya. Laktagogum inilah yang akan merangsang kelenjar di dalam tubuh supaya mengeluarkan hormon prolaktin sehingga tubuh dapat memproduksi ASI dan merangsang hormon oksitoksin untuk mengeluarkan air susu. Setelah memahami lebih lanjut mengenai ASI perah, mari kita aplikasikan hal tersebut dan penuhi pemberian ASI eksklusif yang berkualitas untuk generasi emas penerus bangsa. Sampai jumpa!